belakang sini juga nggak apa-apa sih. Shalom, selamat sore saudara-saudara. Oh, kok lemas? Apa kabar? Luar biasa. Yang sebelah kiri kurang keras. Apa kabar yang sebelah kiri? Luar biasa. Baik saudara, kita bersyukur karena Tuhan tetap memelihara kita sampai hari ini. Amin saudara. Cuaca mungkin tidak bersahabat. Oke, nggak masalah. Ekonomi mungkin tidak bersahabat. Atau kesehatan mungkin tidak bersahabat dengan saudara. Tetapi Allah selalu bersama denganmu dalam melewati setiap hari-hari kita saudara ya. Anda tidak perlu takut bahwa Anda berjalan sendiri. Dunia ini sedang ditipu oleh iblis dengan mengatakan Tuhan tidak bersama denganmu. Kamu lagi jalan sendirian, tapi saya mau beritahu firman Tuhan berkatakan bahwa dialah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Amin saudara-saudara. Pagi sore hari ini saya akan tetap berbicara tentang tema umum kita, yaitu transformasi atau transforming, belum balik ke sana tadi, transforming people's paradigm, atau kita melalui kebenaran firman Tuhan kita merubah cara berpikir atau paradigma daripada orang-orang saudara ya. Tentu saja orang percaya dan juga kemudian melalui kehidupan kita yang sudah diubahkan, kita menjadi agen-agen perubahan buat orang-orang di sekitar kita. Saudara, saya hanya mau ingatkan dan selalu akan ingatkan bahwa tugas dan tujuan kita diciptakan adalah supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Katakan amin. Dan katakan saya diciptakan untuk menjadi berkat. Saya diciptakan untuk menjadi berkat. Kita diciptakan untuk menjadi berkat, saudara, bukan cari berkat. Harus dimengerti ini, saudara. Banyak orang berpikir jadi orang Kristen cari berkat. Tidak perlu cari berkat. Bukan berarti Anda tidak boleh bekerja ya. Di dalam 1 Tesalonika mengatakan jangan makan kalau tidak bekerja. Ya, kita tetap harus bekerja. Tetapi tujuan utama Tuhan ciptakan Anda adalah untuk menjadi berkat. Agen-agen yang membawa damai sejahtera, sukacita. Seringkali kalau saudara mendengar bahwa kita ini adalah ambasadornya Tuhan dalam dunia ini. Yes, benar. Anda tahu seorang ambasador, seorang duta besar itu tidak berbicara atas dirinya sendiri. Dia selalu berbicara atas dasar negara yang mengutusnya. Jadi dia tidak bisa bilang opini saya begini. Enggak, saya akan konsultasi dulu dengan presiden, baru dia akan berbicara atas nama negara. Sama saudara. Saya ingatkan kita semua bahwa hari ini sebenarnya hidup kita ini adalah untuk menyampaikan, menyuarakan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dunia, saudara. Dan Tuhan pakai Anda. Tuhan tidak pakai yang lain-lain. Kita mendengar ada Roh Kudus, betul. Tapi cara Roh Kudus bekerja adalah melalui kita, saudara. Ya, bukan Roh Kudus yang pergi bersaksi, saudara. Anda yang bersaksi. Jadi pada saat Anda menyampaikan firman atau hidup sesuai dengan firman, Roh Kudus yang bekerja. Sehingga apa yang kita lakukan itu boleh ada kuasa sehingga orang bertobat, sehingga orang insaf dan sadar siapa pencipta mereka. Yang menyadarkan kita itu Roh Kudus, saudara. Tugas Anda menyampaikan firman dan hidup sesuai firman, tapi yang akan menyadarkan mereka secara kerohanian adalah Roh Kudus itu sendiri. Minggu lalu kita berbicara tentang, ada yang masih ingat? Iren? Minggu lalu? Apa? Ya, building bridges, membangun jembatan ya. Minggu lalu kita berbicara tentang membangun jembatan atau apa itu? Enaknya apa ya? Membangun jembatan. Jadi jembatan itu kan penghubung antara suatu daerah, ya, entah itu jurang atau itu sungai, untuk supaya orang yang ada di seberang sini bisa sampai ke seberang sana. Dan kalau saudara bayangkan suatu jembatan itu rusak, ada kemungkinan besar akan terjadi permasalahan dalam perekonomian mungkin. Makanya pada saat Pak Presiden Jokowi dia memerintah dulu, apa yang dikerjakan? Proyek apa yang dikerjakan? Banyak membangun jalan kan? Banyak membangun jembatan-jembatan yang menghubungkan daerah-daerah yang sulit, yang ekonominya rendah, dibangunkan jalan, dibangunkan jembatan, sehingga mudah bagi perekonomiannya berkembang di situ. Ya, Anda harus bersyukur atas jasa-jasa Pak Jokowi, sekalipun caci maki dan semua
sempat menyerang beliau, tapi ada jasanya buat kita, saudara ya. Bahkan belum ada presiden seperti beliau nih yang membangun jalan tol begitu panjang. Ya saudara, intinya begini, jembatan itu adalah satu jalan yang akan menolong orang di dunia ini boleh mengenal Kristus. Nah, kita tahu bahwa jembatan atau jalan yang sejati itu Kristus sendiri. Dalam Yohanes dikatakan, akulah jalan dan kebenaran, tidak ada orang sampai kepada Allah selain aku. Sekarang Yesusnya ada di surga. Yang kitanya adalah Kristen, pengikut Kristus, bukan? Maka kitalah yang mengganti posisi Kristus hari ini sebagai jembatan untuk membawa orang kepada Tuhan. Itulah tadi saya bilang, hidup kita ini untuk menjadi berkat. Anda membawa orang ketemu dengan Kristus, itu adalah mujizat terbesar. Orang bisa ketemu Kristus. Orang berpikir bahwa jadi orang Kristen harus punya duit, harus punya ini, punya itu. Kalau tidak punya Kristus percuma, saudara. Kalau kita tidak mengenal Kristus dalam hidup kita, apa saja yang kita miliki tidak akan ada yang bisa membuat kita tuh puas secara kerohanian. Ada saja yang kurang. Baik, saudara, minggu lalu bicara tentang membangun jembatan, dan di situ Bu Pris ini menekankan tentang bagaimana supaya jembatan itu bisa berdiri, atau bagaimana supaya kehidupan kita yang menjadi jembatan ini bisa kuat, yaitu dengan 3 hal ya. Dengan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya sudah masih ingat ya. Dengan berfellowship, 4 ya, ada 4. Berfellowship dan juga perjamuan dan berdoa, ya kan. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Saya mau tambahkan sedikit saja berdasarkan apa yang sudah sampaikan minggu lalu. Mereka melakukan itu tuh. Hal yang ke dalam, mereka melakukan hal yang ke dalam. Lalu keluar yang nampak itu apa? Sehingga mereka menjadi jembatan. Yang nampak keluar adalah, kalau saudara membaca Kisah Rasul 2 itu, jemaat mula-mula itu tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Mereka tuh kompak, saudara. Ada yang kurang, ada yang jual rumah, ada yang jual ladang, ada yang jual tanahnya, dan dipakai untuk support saudara-saudara mereka yang saat itu ada, sehingga tidak ada kekurangan di antara mereka. Itu dampak nyata, saudara-saudara. Dan itulah yang membuat satu jembatan, orang bisa melihat, oh, Kristus hidup dalam mereka. Sehingga kalau saudara tahu kan, bahwa saya sudah sering kali katakan bahwa kata Kristen itu muncul kapan? Jadi kota Antioquia itu, kata Kristen itu sebenarnya adalah ejekan. Kayak Kristus. Apa yang kayak Kristus? Ya itu tadi, hidup yang dimana mereka saling menolong, saling mengasihi, saling memperhatikan. Itu konkretnya, saudara. Ya, konkretnya. Jadi itulah jembatan. Itulah yang membuat orang itu, kalau saudara ingat yang minggu lalu, Tuhan menambahkan setiap hari jumlah orang yang percaya kepada bilangan mereka itu. Kenapa orang begitu tertarik? Dan dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Semua orang dalam kota itu menyukai mereka. Kalau kita hidup dalam ketidakbenaran, nggak ada yang suka sama kita, saudara. Yang suka cuma setan dan pengikut-pengikut setan yang suka sama kita. Tapi ini satu kota, semua orang menyukai mereka, dan Tuhan tambahkan. Mereka begitu lihat, orang-orang hidupnya luar biasa sekali. Mereka begitu mengasihi satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain. Bahkan tidak segan-segan harus jual rumahnya, jual ladangnya, uangnya dikasihkan untuk membantu orang yang berkekurangan. Itu menjadi daya tarik, sehingga orang tertarik mengenal Kristus. Kenapa? Maka diejeki sama mereka diejek dengan kata Kristen, seperti Kristus. Itu hal yang saya tambahkan minggu lalu. Dan hari ini kita masih, sebenarnya tema utamanya adalah masih tentang membangun jembatan. Tapi hari ini saya akan berbicara tentang poin yang satu ini, karena kita akan berbicara tentang yang berikut ini, yaitu, ya cepat, masih transformasi berpada. Kita akan berbicara tentang be an example, atau menjadi teladan. Menjadi teladan ini adalah bentuk lain dari jembatan yang konkret, ya kan? Yang konkret yang pertama, jembatan itu konkretnya apa sih? Kehidupan yang seperti Kristus yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula. Dan yang berikut ini adalah, saudara,
Jembatan yang konkret, yaitu adalah menjadi teladan. Saudara, saya tertarik sekali bicara tentang ini sebab ini saya sudah pernah khotbah dulu sekali, entah 5 atau 6 tahun lalu tentang be an example. Dan hari ini kalau tema kita ini muncul lagi tentang transformasi, tentang bagaimana kita menjadi jembatan, dan teladan ini adalah salah satu bagian dari langkah nyata menjadi teladan, menjadi jembatan. Ini menarik saudara. Coba langsung saja di selanjutnya. Kita baca di 1 Timotius 4:12b ya, saudara depannya, saudara tinggal lihat saja. Saya hilangkan kalimat yang pertama, janganlah orang menganggap kamu muda ya. Langsung ke yang ke B. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara ya, jadilah teladan. Itu kalimat perintah, saudara. Dengan kata lain, Anda harus lakukan. Kenapa harus lakukan? Ya sebenarnya kalau kita urut lagi ke belakang, saudara, kenapa sampai kita harus jadi teladan? Karena Tuhan ciptakan kita itu serupa dengan Dia, saudara. Untuk apa Tuhan ciptakan kita serupa dengan Dia? Kalau tidak ada tujuannya. Tujuannya kan tadi menjadi berkat. Tujuannya adalah supaya orang mengenal Allah melalui hidup kita. Tujuannya adalah supaya kita membawa dampak yang baik untuk orang lain. Nah, membawa dampak baik itu kan tentu karakternya yang benar, kan saudara. Sementara keserupaan dengan Tuhan itu artinya salah satunya adalah Anda memiliki sifat-sifat Allah. Nah, sekarang kalau kita tanya, kenapa kita harus punya sifat-sifat Allah? Karena memang ada satu rencana Tuhan yang harus Anda genapi, Anda kerjakan, yaitu supaya orang melihat ada Allah yang diwakilkan oleh kita dalam dunia ini. Ya saudara, ingat itu. Jadi saudara jangan menganggap dirimu itu nggak ada apa-apanya. Justru saya mau kasih tahu bahwa Anda punya level itu tinggi. Tuhan taruh kita dalam dunia ini supaya kita tuh membawa perubahan. Ya. Sayangnya banyak manusia tidak sadar. Jadi akhirnya kekacauan yang ditimbulkan, tertipu oleh si jahat. Karena status kita sebagai orang yang serupa dengan Allah, dengan segala yang dimiliki itu kan sempat hilang. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi Allah sudah merencanakan Kristus akan datang untuk menebus segala kesalahan kita dan mengembalikan posisi kita yang di awal tadi. Posisi sebagai orang-orang yang serupa dengan Tuhan. Itu tujuan besar Tuhan. Itu tujuan yang paling tinggi yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Bukan masuk surga, saudara. Masuk surga itu bagian dari bonus lah. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau Anda hanya jadi orang percaya supaya masuk surga, itu terlalu kecil. Perlu dibuka lagi wawasan kita bahwa Tuhan kembalikan kita ke posisi awal. Kenapa saya bilang posisi awal? Karena pada saat Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu, karena status kita lahir baru. Amin, saudara. Statusnya kan lahir baru. Apanya yang baru? Yang lama sudah berlalu. Lama yang mana ini? Sifat dosanya yang lama itu sudah, atau kuasa dosa atas hidupmu itu sudah dipatahkan oleh Kristus. Ya saudara, kita kembali kepada bentuk original kita yang awal, keserupaan yang Allah. Hanya saja saat ini kita masih ada benih dosa di dalam kita. Kita harus berjuang melawan itu semua, saudara. Tetapi apa tujuan utama? Kita serupa dengan Allah. Saudara jangan segan-segan. Kalau orang bertanya, apakah kamu benar menurut orang Kristen itu berkata bahwa mereka serupa dengan Allah? Ya katanya benar. Karena itulah yang dikatakan. Alkitab katakan kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Dan tentu saja pada saat kita diberi tugas dan tanggung jawab, kita diberi keserupaan, kita diberi kemampuan seperti itu. Tugas dan tanggung jawab menanti kita, saudara. Saya suka mengatakan, apapun hari ini profesi Anda, apapun pencapaian yang Tuhan kasih buat kita, sebenarnya itu adalah cara Tuhan melalui apa yang Anda miliki untuk menjadi saksi buat orang lain, untuk menjadi berkat untuk orang lain. Setiap pencapaian kita adalah supaya Tuhan dimuliakan. Amin, saudara.
bukan kita yang tambah hebat, tidak. Tuhan yang tambah hebat. Tuhan yang harus lebih dikenal. Kita semakin kecil nggak apa-apa, saudara. Masih ingat kan filosofi lilin? Ilmunya lilin menerangi kan, tapi tubuhnya pelan-pelan tambah hancur, hilang. Tapi dia sudah menerangi, saudara. Mari orang-orang Kristen, paradigma kita terus ke situ. Kita ini seperti lilin, kita ini seperti garam. Garam itu kalau nggak lenyap, nggak ada rasa tetap, saudara. Betul tidak? Ibu-ibu pasti tahu, masakan akan enak di mulut setelah garamnya itu setelah diaduk hilang. Kalau garamnya tetap ngumpul, nggak ada rasa, saudara. Jadi kita ini pada akhirnya apapun yang kita miliki itu hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan, saudara. Anakmu itu untuk Tuhan. Makanya jangan pernah maksa, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Karena pada akhirnya rencana Tuhan yang terjadi pada anak kita misalnya. Rencana Tuhan yang terjadi pada istri kita. Jadi jangan pernah berkata, ini punya aku. Bukan, itu punya Tuhan. Yang Tuhan sengaja titipkan kepada Anda. Amin, saudara. Amin, Dio. Dio hari ini pakai batik, saya pikir dia mau khotbah tadi. Sampai itu keras sekali. Ini Pak Pendeta harus khotbah ini, Pak Pendeta itu. Ya, saudara, jadi jelas perintah Paulus kepada Timotius ya. Jadilah teladan. Timotius itu, sedikit latar belakang Timotius, umurnya nggak lebih dari 40 tahun, saudara-saudara. Dia masih lebih muda. Dan dia sudah punya jemaat yang cukup besar, diperkirakan jemaatnya sekitar 40-50 ribu jiwa pada saat itu. Sementara dia masih muda. Jadi di sini Paulus dengan tegas mengatakan kepada dia, jangan seorang tuh menganggap engkau rendah karena muda. Karena memang faktanya orang muda itu kurang dihargai. Kenapa? Karena minim pengalaman. Tapi di sini, sekalipun Anda muda, tapi kalau Anda punya keteladanan yang baik, orang akan melihat Kristus di dalam kita, saudara ya. Amin, saudara. Jadi menjadi jembatan itu tidak harus sudah tua dulu. Masih muda pun kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman, maka keteladanan hidup kita itu akan menjadi magnet yang menarik orang tertarik. Ya, saudara, orang akan tertarik dengan kalau kita punya gaya hidup yang baik, kita punya tingkah laku yang benar, kita punya sopan santun, kita punya etika. Orang akan tertarik, saudara. Orang lebih tertarik ketemu sama orang-orang demikian. Betul, saudara? Jadi mari saya mengingatkan kita pada pagi hari, pada sore hari ini, ayo kita menjadi teladan. Ya, karena dengan keteladanan Anda akan membawa orang lain kepada Allah, itu tujuannya. Di sini Rasul Paulus konteksnya bilang kamu harus jadi teladan supaya jemaatmu kan banyak, kan mungkin ada yang lebih tua, supaya mereka itu bisa melihat Allah. Ya, kamu harus punya teladan. Jadi pada saat kamu bicara nggak ada yang kamu masa kamu begini, masa enggak. Karena kita sudah memberi keteladanan. Saudara, saya suka ada istilah begini, yang paling sering kita dengar lah, perubahan itu harus dimulai dari diri kita dulu. Betul kan? Anda mau merubah seorang, maka rubah diri dulu. Anda mau paradigma orang lain berubah, kita dulu yang berubah. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain berubah, tapi kita sendiri tidak berubah, saudara. Ya, kita sendiri tidak berubah itu susah nantinya, saudara. Dan saya melihat beberapa teman-teman di sini yang sudah merubah gaya mereka, dan itu hal yang baik. Ya, saudara, misalnya Iren, dia suka telat, tapi kemudian saya bilang, Iren jangan telat. Dan suatu kali dia datang, belum jam 3 sudah muncul di sini. Dan setelah itu jam 3 itu baik, saudara, memberi keteladanan. Apalagi kalau kita ini statusnya adalah pemimpin. Pemimpin itu menjadi contoh, saudara, harus jadi contoh. Ini bukan cuma Iren, saya banyak teman-teman yang lain, ada Bu Tasya, mereka datang lebih awal. Saudara nggak perlu harus ingat-ingatkan untuk misalnya datang ke gereja. Kalau kita mau
ngajak orang lain ke gereja, tapi kita sendiri malas-malasan datang gereja, nggak bisa, saudara. Kita dulu yang harus ada punya satu inisiatif. Amin, Bu Ervin. Amin, Pastor. Anda nggak tahu aja Bu Ervin ini, diam-diam begini dia sakti loh. Ada banyak hal yang dilakukan, Anda nggak tahu kan? Nanti suatu waktu Tuhan akan nyatakan kepadamu apa yang dilakukan. Ya Bu Ervin ya. Dan segala kemuliaan itu hanya buat Tuhan, Ibu. Ya, bukan buat kita. Karena begitu orang tahu, oh ternyata dia begini, wah gak nyangka ya, luar biasa ya. Dan itu untuk Tuhan, saudara. Ada keteladanan, ya saudara. Oke, next, coba slide yang berikut dengan cepat. Saya nggak banyak-banyak bicara hari ini, dengan cepat saja. Di dalam Legacy Standard Bible, ya ini ada jenis Alkitab lain. Saya suka bahasanya. Jadi keteladanan itu di sini dikatakan show yourself as a model. Ya. Jadi keteladanan menurut Alkitab Standard Legacy Standard ini adalah menunjukkan dirimu sebagai model. Apa model sih? Contoh. Ya. Kita ini memang selalu dituntut Tuhan untuk menjadi contoh. Ini saudara bertanya, berat kali Pak. Ya berat sih. Gak gampang memang jadi contoh itu. Tapi Tuhan kan sudah mampukan Anda. Anda sudah diciptakan dengan keserupaan dengan Tuhan. Anda sudah terima Kristus sebagai Tuhan Raja dalam hidupmu. Ada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus ini akan memampukan kita semua untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah sore ini kehendak Tuhan adalah jadi teladan. Bagaimana supaya kita bisa menjadi teladan? Ya berdoa. Tuhan pakai aku supaya jadi teladan. Di situ ada kurang lebih 5 biji kali 5. Keteladanan dalam hal apa? Itu kurang lebih ada 5. Di dalam tadi kata-kata, di dalam tingkah laku, apalagi di dalam kesetiaan, terus di dalam tindakan kasih, terus di dalam kesucian hidup. Itu ada paling tidak 5. Dan ada Alkitab di dalam King James itu malah ngomong begini. Pertama kita disuruh menjadi teladan di dalam words, kata-kata kita, dan kemudian conversation atau percakapan-percakapan kita. Ya, pertama kata-kata kita itu harus menjadi teladan. Kedua, menurut King James ya, pada saat kita ngumpul-ngumpul, omongan kita itu loh, conversation kita tuh harus jadi teladan buat orang lain. Dan sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Mazmur kan, Mazmur 1. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, sadar atau tidak sadar, kita tuh seringkali suka cemoohin orang. Pas duduk, cerita-cerita, tiba-tiba mulut gatal. Ih, dia kok gini ya. Nah, saudara, itu Anda sudah sedang mencemooh seseorang. Dan Alkitab bilang, kamu jangan menghina sesama manusia, karena itu sedang menghina Allah yang menciptakan mereka. Tidak ada hak buat kita untuk ngomongin orang, saudara. Cerita-ceritain orang itu nggak ada, kecuali kita kumpul untuk saling mendoakan, mungkin saling terbuka. Tapi kalau untuk mencemooh orang, sebaiknya saudara hindari, karena itu bisa menjadi masalah untuk orang mengenal Kristus. Orang masuk dalam kumpulan kita, kok dia suka ketemu kalau ngobrol ngomongin orangnya, jelek-jelekin orangnya. Jangan, saudara. Terutama para pemimpin-pemimpin, saya dorong untuk kalau ketemu nggak ada bahan bicara, diem, udah. Saya pun juga kalau datang ketemu meeting di Jakarta, para gembala, kalau nggak ada ngomong, kalau nggak ada bahan bicara, saya diem. Saya mendingan dengar apa yang dibicarakan daripada nanti kita ngomongin terus langsung ngomongin hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Aduh, nggak usah lah, saudara-saudara. Kalaupun kita merasa bahwa si A itu salah, datangin, ketemu ngomong langsung, itu lebih baik. Atau bawa dalam doa daripada dibicara-bicarain. Saudara, kita tuh jelas mengatakan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan duduk di situ. Jangan kita mencemooh orang lain. Sebelum mencemooh, lihat kaca dulu, sudah benar nggak saya? Paling bagus tuh begitu, saudara. Sebelum ngomongin orang, tanya diri, udah benar nggak aku ya? Kalau sudah benar, sekalipun nggak ada orang yang benar kata kita, nggak ada yang benar, saudara. Oke, jadi
Ya, show yourself as a model. Tunjukkan dirimu sebagai contoh as a model. Nah, saudara, ada tahu manekin kan? Ada yang tahu manekin? Ada yang tahu manekin? Tahu ya kan ya? Yang lain tahu manekin? Itu loh patung-patungan yang ada di toko-toko pakaian di Matahari sana. Kenapa ditaruh di situ manekin? Biasanya manekin dipakai pakaian kan? Iya, kalau manekin tanpa pakaian nanti Mordekai senang. Manekin selalu dipakai pakaian. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah marketing, supaya orang lihat manekin, wah baju ini keren banget ya. Saya suka perhatikan beberapa ibu-ibu atau anak-anak muda yang masih remaja-remaja gitu. Mereka lihat manekin, dipasang, cocok sama badanku. Baju ini cocok ya. Untuk menarik orang membeli produk. Hari ini bukannya Anda produk kerajaan surga. Anda datang dari kerajaan surga. Kita disebut sebagai warga negara kerajaan surga. Produk apa yang sedang Anda marketkan kepada orang lain? Selain Anda memasarkan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu, keteladanan Tuhan, betul kan? Kita ini kan marketingnya, saudara. Membawa orang untuk melihat siapa Yesus itu. Membawa orang untuk mengenal siapa Allah itu. Yesus waktu ditanya sama Filipus, Guru, seperti apakah Allah Bapa? Yesus bilang, mau lihat Allah Bapa, lihat aku. Mau lihat perbuatan Allah, lihat perbuatanku. Anda hari ini berfungsi menggantikan Kristus di tengah dunia. Ya. Kita mau mencetak orang-orang yang takut akan Tuhan, kita dulu yang harus takut akan Tuhan. Kita mau mengajak orang untuk mulutnya nggak suka cemooh orang, kita dulu yang harus tidak mencemooh orang lain, tidak menghakimi orang lain, tidak melihat buruk tentang orang lain. Kita lebih dahulu yang seperti itu. Kita disiplinkan diri dulu untuk tidak terlambat. Baru orang lain melihat, nggak telatan ternyata ini orang. Dia dulu yang harus rajin masuk komsel, baru ngajak orang lain. Jangan sampai yang ngajak masuk komsel nggak pernah masuk komsel. Terus nanti orang yang kamu ajak bilang gini, loh, aku diajak komsel, kamu nggak pernah ada kok, ngapain aku masuk komsel? Harus kita dulu, saudara-saudara. Kita yang menjadi model dulu, ya saudara. Orang mengenal Allah karena orang melihat di dalammu ada kehidupan Allah yang nyata dan real. Bukan cuma ngomongnya tentang Kristus, tentang Allah, tapi ada real kehidupan. Kalau kita berkata, saya tidak suka bohong, maka harus nampak benar-benar nggak suka bohong. Perkataannya bisa dipegang. Saya itu suka cek Instagram, saudara. Tentu saja kalau ada sesuatu yang disampaikan, saya cross check juga. Nggak satu sumber itu saya pegang ya. Berkali-kali saya suka temukan orang-orang yang berbeda, sumber yang berbeda itu berbicara secara psikologi, katanya begitu. Orang yang kebanyakan ngomong dan panjang-panjang itu tukang tipu. Bukan satu orang saja yang ngomong. Saya ketemu beberapa sumber. Oh begitu. Jadi kalau orang sudah terlalu banyak bicara, habis kami ngalor, itu biasa bohongnya besar, saudara. Kita nggak perlu seperti itu, saudara. Kita jadilah diri sendiri. Keteladanan yang Tuhan minta. Perkataan, percakapan, kasihmu, imanmu, kesucian hidup, itu yang harus orang lihat dari kita. Amin, saudara. Kesucian hidup ini bahasa lainnya adalah moralitasnya. Yang pacaran-pacaran, hati-hati. Yang pacaran siapa aja nih? Oh ada sono. Yang satu sana. Hati-hati dengan pacaran kita, saudara. Saya dulu punya kehidupan pacaran tidak baik. Makanya saya kasih tahu buat anak-anak muda sekarang. Kita, kenapa Pak ya? Terus langsung kawin. Oke, saudara. Baik. Saya kasih tahu sekali lagi bahwa teladan itu bahasa lainnya adalah show yourself as a model. Tunjukkan dirimu sebagai contoh yang hidup dan nyata. Coba next slide, coba kita lihat.
Definisi teladan. Saya bikin definisi aja. Oke, langsung klik aja. Yaitu sesuatu yang baik untuk dicontoh atau patut ditiru seperti sifat kelakuan atau perbuatannya. Sesuatu yang baik, ya, untuk dicontoh. Sesuatu yang baik untuk dicontoh, garis bawahi yang baik. Anda bisa sih berbuat yang tidak baik, tapi keteladanan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Ya. Sesuatu yang baik. Itulah sebabnya saya suka sebut ayat ini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena dengan siapa Anda kumpul, itu akan menentukan perbuatan Anda seperti apa. Dengan siapa kita biasa kongko-kongko, itu akan menentukan cara bicara, akan menentukan isi percakapanmu. Ada isinya enggak? Atau cuma sekedar omong kosong, buang-buang waktu. Mari saudara, kita hidup harus efektif. Rasul Paulus mengatakan, hiduplah seperti pada siang hari. Ya, bukan pada malam hari, seperti siang hari. Kita harus hidup seperti siang hari, pada siang. Orang kalau hidup siang hari kan semua nyata dan jelas. Ya, tidak ada yang tersembunyi kan? Tapi kalau kita masih hidup seperti malam hari, melakukan hal-hal yang kita pikir orang tidak bisa lihat, ada Tuhan yang lihat. Dan apa saja yang kita lakukan, saudara, kita perlu selalu selaraskan dengan firman Tuhan. Saya pun masih belajar. Saya tidak bilang dengan berbicara seperti ini saya sudah jadi baik 100%. Tidak, masih belajar, jungkir balik. Harus setiap hari benahi lagi. Dan tidak berhenti-berhentinya sampai hari ini. Kalau berdoa tiap pagi, saya bilang, Tuhan, tolong saya supaya saya bisa selaraskan pikiran, perasaan, dan kehendak selaras dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Itu yang perlu kita doakan, saudara. Kita perlu minta berkat, minta mujizat. Mujizat selalu terjadi dalam hidupmu. Amin, Bu Hera. Amin. Selalu terjadi. Setiap kita bangun tidur, ada masih nafas, wah itu berkat terbesar, saudara. Banyak orang tidur malam hari, sudah. Aminnya mungkin di surga, bangun tidurnya di sana. Tapi kalau hari ini Anda tertidur, bangun pagi, masih bisa bangun pagi. Bersyukur, itu mujizat terbesar dalam hidup kita, saudara. Kita perlu selesai dengan keinginan-keinginan duniawi kita, saudara-saudara. Itu proses dan tidak sekejap terjadi. Kita perlu belajar. Dan Tuhan izinkan kita untuk mengalami proses-proses itu dalam hidup kita, saudara. Next, dengan cepat. Ini salah satu yang saya suka. Teladan adalah bentuk pengajaran yang paling kuat. Kenapa? Karena berdasarkan hidup yang nyata. Jadi keteladanan itu bukan angan-angan yang tidak bisa dilihat. Keteladanan itu nampak, jelas, nyata, orang bisa lihat. Saya kan suka bilang begini, saudara, bahwa kita harus menghasilkan buah, betul kan? Nah, buah yang dimaksud adalah bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasa, kan? Nah, keteladanan itu juga seperti itu, bisa dilihat, nyata di depan kita. Tuhan tuntut itu dari kita, saudara. Mari belajar untuk menjadi teladan. Kata-kata kita, perhatikan. Omongan-omongan kita, perhatikan. Jangan sampai omongan-omongan kita ini membuat orang itu berpikir yang tidak seperti yang Tuhan mau. Bisa Anda jadi teladan? Bisa dong, katakan saya bisa, Pak, jadi teladan. Amin, Joyce. Saya bisa jadi teladan. Siapa yang jadi sasaran kita pertama mulai keteladanan kita? Ya orang terdekat kita lah, keluarga kita yang harus tahu, bisa merasakan ada satu keteladanan dalam hidup kita yang bisa ditiru, yang bisa dipelajari. Ya saudara ya. Mungkin kita bisa mulai dengan kata-kata kita. Mulai dengan kata-kata.
Kata-kata ini bukan lagi kata-kata yang basi, yang kosong, nggak ada isinya. Mulailah kata-kata ini yang ada sesuatu di dalam. Ada kebenaran firman Tuhan di dalam. Ada seseorang, kasihan, dia habis operasi angkat rahimnya. Setelah itu mestinya keadaan membaik ya, tetapi itu kejadiannya dia operasi itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan lalu. Tapi sejak operasi sampai hari ini tiap malam demam, nanti 2-3 jam hilang demamnya. Terus besoknya ya begitu, terulang kembali. Dia bilang, "Pastor, saya ini salah apa?" Dia bukan jemaat kita, tempat lain. "Saya salah apa?" Suaminya bertanya, "Apakah ini ada hubungannya dengan dosa?" Dia bilang, "Belum tentu itu dosa. Bisa saja Tuhan sedang proses kamu lewat sakit penyakit ini. Apakah kamu mengucap syukur atau terus bertanya-tanya mengapa?" Karena dia sedikit membenarkan diri. Karena saya contohkan, saya waktu umur sekitar 30-an, saudara, saya disuruh konseling lewat seorang hamba Tuhan. Pas dia panggil saya, ditanya, "Kamu maunya apa?" Saya sebutkan, "Mau saya A, B, C, D." Terus dia bilang ini, "Kamu masih banyak maunya." Menyebalkan ya. Sudah suruh saya beri cerita banyak, panjang lebar. Terus dia bilang, "Kamu masih terlalu banyak maunya. Buang yang gak perlu itu." Saya pergi dengan kesel sebenarnya. Saya mau cari jawaban dari orang tersebut, malah dia bilang, "Kamu kebanyakan maunya." Saya pergi dan sekitar 10 tahun kemudian baru saya ada pencerahan. Hari ini kita harus berhenti dengan maunya kita. Kita harus selaraskan mau kita dengan maunya Tuhan. Ya, maunya kita diselaraskan dengan maunya Tuhan. Bukan maunya Tuhan diselaraskan dengan mau kita. Salah, saudara. Anda akan stres kali itu. Pada saat Anda berdoa, "Tuhan, aku mau selaras dengan kehendak-Mu," itu baru nanti kita akan merasa damai sejahtera. Walaupun mungkin kok sulit ya. Saudara, ibu ini saya kasih tahu, "Bu, mengucap syukur saja. Berterima kasih untuk kebaikan Tuhan." "Oh sudah, Pastor." "Sudah, ya udah sabar ya." "Ya, kita selalu sabar." Tapi besok komplain lagi 2-3 hari kemudian, "Aduh, Pastor, masih belum juga ini demamnya. Saya mau ganti dokter." "Oh ya, nggak apa-apa, ganti dokter, silakan. Cari tahu alternatif lain. Tapi ingat, Bu ya, bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan." Nah, maksud saya, perkataan-perkataan kita tuh isinya yang demikian, saudara. Ya, jangan dia sakit, dia kayak begitu, saudara. Iya, memang Tuhan kadang-kadang gak jelas ya. Itu bukan bahasa kebenaran firman Tuhan. Tuhan tuh selalu jelas kok, ya saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada satu rencana yang dia mau Anda genapi. Dia mau kita lewat dari setiap ujian demi ujian. Dia mau kita naik kelas. Nah, kita gak bisa tentukan ujian saya yang begini dong, gak bisa. Tuhan yang akan berdaulat dalam segala hal. Tugas kita meresponinya dengan baik. Tugas kita meresponinya dengan terima kasih Tuhan. Saudara tahu orang Israel itu 40 tahun muter di tengah jalan di padang gurun. Padahal seharusnya menurut para teolog 2-3 juta orang itu kalau berjalan itu paling lambat 6 bulan nyampe di tanah Kanaan. Tapi karena mereka komplain saja, terus komplain, Tuhan puterin mereka sampai akhirnya satu angkatan habis kecuali Kaleb dan Yosua yang masuk, dan keturunan mereka yang bapak-bapak mama-mama mati semua. Selama kita terus komplain mulut kita, bagaimana kita jadi teladan, saudara? Mari berhenti dengan komplain, mulai belajar mengucap syukur. Mau berangkat hujan, puji Tuhan hujan. Terima kasih Tuhan, bukan begitu. Puji Tuhan hujan, ya kurang tepat sih. Terima kasih hujan, tapi hujan tidak menghalangi saya masuk gereja. Gitu. Kayak ayah dan Eca itu, begitu mau hujan mereka ngebucur lah, luar biasa. Sampai sini kehujanan nggak? Enggak ya. Itu lolos. Yang pertama, nanti minggu berikut kehujanan sedikit. Apakah tetap bilang puji Tuhan? Oke, saudara. Next dengan cepat. Nah, saudara,
Keteladanan adalah jembatan orang mengenal Allah. Tadi saya sampaikan kepada saudara, jembatan itu satu konstruksi yang menghubungkan satu area dengan area lain. Bayangkan kalau jembatan itu rusak, maka tentu saja orang kesulitan untuk sampai ke tempat yang ada di sebelah sana. Dan itu pasti mempengaruhi yang lain-lain. Saudara, jembatan yang dimaksudkan hari ini adalah teladanan. Jadi jembatan ini boleh sama dengan teladan. Kan jembatan itu konkret dan nyata kan. Menjadi teladan enak nggak? Nggak enak, saudara-saudara. Jembatan itu diinjak-injak. Jembatan itu perlu dilindas. Tapi supaya orang sampai ke seberang, dia harus kuat. Untuk menjadi seorang yang menjembatani orang untuk mengenal Tuhan, ya sama saudara fungsinya. Kita akan mengalami tekanan pada saat kita hidup dalam kebenaran. Orang mungkin ada bilang sok suci, orang mungkin akan menjauhi kita karena kebenaran. Nah itu biasa sih saudara ya. Kalau orang menjauhi kita karena kebenaran itu normal. Tapi jangan orang menjauhi kita karena kebodohan kita. Saya kemarin nonton sesuatu di YouTube ya. Jadi ada 4 orang makan, 5 orang makan bersama-sama. Ada 5 anak muda makan. Nah waktu mereka sudah bawa makanan, 4 orang ini langsung kompak duduk di tempat yang memang cuma untuk 4. Ya. Duduk sama-sama seolah terus mereka cuek sama yang satu ini. Yang satu ini mungkin dia kesel atau gimana, dia makan di tempat lain sendirian. 5 orang. Dia pas makan sendirian, salah satu dari 4 orang itu karena melihat itu makan sendiri, dia datang ke orang itu. Begitu dia duduk, udah tenang aja, aku mau temenin kamu. Saudara tahu apa yang terjadi sama orang ini? Dia lihat meja tadi sudah tinggal 3 orang, dia keluar dan ninggali ini dan masuk berempat situ. Dan begitu dia duduk ke orang-orang tadi, 3 langsung pindah dan kembali ke teman mereka. Bunyinya begini. Jadi captionnya itu begini. Kelihatan kenapa dia ditinggal sama yang lain-lain. Karena kelakuannya tidak baik, susah. Makanya mereka tidak mau kumpul sama dia. Hal sederhana sih, saudara. Tapi kadang-kadang kita itu seperti laki-laki yang menyebalkan tadi. Suka take advantage untuk orang lain. Suka mementingkan diri sendiri. Anda sulit jadi teladan kalau begitu. Karena keteladanan itu berkorban, memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya, saudara. Yang kata lain begini, saudara. Kita menjadi teladan, maka kita perlu selesai dengan hidup kita. Ya, bahasa yang saya suka beberapa kali bicara kepada saudara. Artinya adalah Anda sudah tidak punya kerinduan lagi untuk dikenal orang, tidak punya kerinduan lagi untuk supaya saya dipopuler, supaya saya dihormati, sudah nggak ada itu lagi. Selama kalau kita merasa saya harus dihormati, saya harus dianggap lebih baik, sulit bagi saudara menjadi teladan. Yang ada adalah Anda egois. Apa istilahnya? Apa ini? NDP. Narsistik apa gitu, disorder. Ya NPD lah udah itu NBA bukan NBA. Bola itu. Jadi orang-orang yang self-center. Selama kalau Anda jadi orang yang self-center, yang penting gue, susah Anda jadi teladan. Anda harus selesai dengan yang kayak begitu. Yesus itu dia lupakan semua atributnya. Dia itu anak Allah loh. Tapi dia tinggalkan semua kemuliaan surga, turun ke dalam dunia, mengambil rupa hamba, taat sampai mati di atas kayu salib untuk kita ini, saudara. Kalau kita belajar kan, kita mau seperti Kristus kan, mau jadi orang teladan, kita harus selesai dengan yang itu dulu, saudara. Saya melayani karena saya mengasihi Tuhan. Lu nggak senang sama gue nggak apa-apa, aku tetap melayani. Kadang-kadang kita melayani itu seorang nggak hargain kita, langsung kita bilang, emang kurang tempat lain yang lebih bagus. Aku bisa ke sana, aku bisa ke situ.
yang lebih menghargaiku. Sama kalau kita belum selesai dengan hal demikian, saudara, susah Anda menjadi seseorang yang menjadi jembatan buat orang lain. Filosofi jembatan kan gitu kan, dibangun dengan konstruksi yang kuat untuk dilindas oleh truk-truk besar. Tiap hari orang lewat di situ. Bayangkan kalau jembatan itu adalah makhluk hidup, dia akan teriak-teriak tuh, sakit, berat, gitu kan. Masihkah Anda harus berteriak-teriak begitu? Capek Tuhan, aku diperlakukan yang tidak baik. Capek Tuhan, mana engkau? Tunjukkan kuasamu. Biarlah dari langit turun api bakar mereka semua. Kayak murid-murid Yesus kan pernah suruh Tuhan, kirimkan api dari langit untuk bakar orang-orang yang menyerang Yesus. Tapi terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tugas dan tanggung jawab yang kau berikan. Sekalipun berat, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Itu mental-mental seperti itu harus dipakai, saudara. Selama Anda belum punya mental itu, sulit tentu akan berkembang. Saya mau kasih tahu, susah. Kita harus tinggalkan itu. Saya bersyukur teman-teman di sini beberapa yang tadinya adalah orang-orang yang tidak punya pikiran seperti itu, sekarang sudah terbuka menjadi berkat buat orang lain. Mari kembangkan terus ya saudara. Kita hidup bukan untuk diri kita kok. Galatia 2 ayat 20 kalau nggak salah ya. Ada lagunya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus hidup dalamku. Untuk apa Yesus hidup dalam kita? Coba, untuk apa Yesus hidup dalam kita? Supaya mata kita seperti mata Kristus, telinga kita seperti telinga Kristus, mulut kita seperti mulut Kristus, hidup kita seperti hidup Kristus. Itu artinya hidupku bukannya aku lagi. Kalau hidupnya masih aku lagi, ya Kristusnya nggak bisa menonjol, saudara. Yang menonjol dirimu sendiri yang penuh dengan dosa, yang tidak akan membuat orang bisa kenal Kristus. Mari saudara, matikan semua hal-hal. Saya ngomong begini bukan berarti tidak bisa. Kelihatannya memang berat, tetapi dengan Tuhan kita bisa untuk menjadi orang-orang yang berteladan. Seperti jembatan ini. Ya. Siang malam, dia kena angin, dia kena hujan, kena panas, dia tetap berdiri dan berfungsi menyeberangkan orang-orang ke sana dan kemari. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kesusahan-kesusahan apapun, engkau tetap harus berfungsi sebagai orang-orang yang memberi teladan. Amin, saudara. Dihargai, fine. Enggak dihargai, it's okay. Terus saya melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Ya, itu yang akan membuat Anda, sekalipun kita kecil, tapi Anda berdampak. Ya, saudara, Anda membawa pengaruh yang baik. Amin, Bu Ervin. Yes, mantap. Next. Iya. Nah, saudara, ini mungkin hal yang, ya, saya melihat begini, saudara. Tambah satu lagi. Ya. Jembatan itu akses dan koneksi. Ya. Anda dengan keteladanan yang baik itu sebenarnya akses orang ketemu Tuhan. Hari ini di sini kan ada wifi-nya kan, betul tidak? Betul kan? Di sini ada wifi kan ya, yang ada tapi nggak bisa kita masuk kan? Ada wifi di sini. Tapi yang bisa pakai siapa? Yang punya akses kan? Kita nggak punya akses, kita nggak punya passwordnya. Orang-orang hak lain mungkin punya. Jadi begitu mereka lihat wifi-nya ada, masukkan aksesnya, langsung nyambung. Coba lihat saudara, hidupmu itu seperti akses orang lain ketemu Allah. Itu tanggung jawab yang besar, saudara. Selama kita melihat hidup kita ini, hidupku ya hidupku, gua lu,
sulit. Anda tidak akan bisa menjadi akses. Wi-Fi hanya bisa tersambung dengan handphone kita kalau kita punya akses atau password. Anda itu password yang orang bertemu dengan kerajaan Allah. Orang bertemu dengan Yesus. Lewat apa? Keteladanan hidup. Amin, saudara. Mungkin kita masih muda, tidak ada masalah. Yang penting kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Teladan. Next, dengan cepat. Saya khotbah hari ini udah lama, saudara. Ya, sudah jam 6 pas ya. Ya, jam 6 pas ya, Iren. 2 menit lagi. Nah, ini pertanyaan pentingnya. Bagaimana kita membangun keteladanan? Betul kan? Bagaimana supaya kita bisa punya teladan? Atau bahasa lain ini, bagaimana supaya hidup kita ini bisa menjadi jembatan? Tentu namanya jembatan berarti harus dibangun. Harus ada konstruksi, harus ada dasar yang dibuat sehingga jembatan ini, sehingga keteladanan ini menjadi kuat dan bisa menjadi akses orang menyeberang, saudara. Yang pertama, membangun di atas dasar batu. Coba kita buka Alkitab kita, Matius 7 ayat 24, saudara. Hal pertama yang harus kita baca, bisa buka aja Alkitab, Matius 7 ayat 24. Ada programnya nggak ya? Begitu aku ngomong langsung keluar Matius 7 ayat 24. Sudah? Ya, kita baca bersama-sama saudara di sini. Ini perikopnya adalah 2 macam dasar, tahu ya? Yuk kita baca-baca sama-sama, ada depan saudara. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas dasar batu. Hal pertama yang perlu Anda ingat, supaya hidupmu bisa menjadi panutan, supaya hidupmu bisa menjadi tempat perteduhan, supaya hidupmu bisa menjadi jembatan, supaya hidupmu bisa menjadi orang yang membawa akses dan koneksi kepada Tuhan. Anda perlu bangun kehidupan Anda di atas dasar batu. Batu itu firman Tuhan. Batu itu Kristus. Yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Termasuk Anda menjadi teladan yang baik. Di mana Anda bangun kehidupan kerohanian hari ini, itu menentukan jembatan yang kita bangun itu kuat atau tidak. Kalau mau kuat, ya tentu saja harus dibangun di atas dasar batu. Karena ayat berikut dari Mazmur Matius 7:24 ayat 25 itu mengatakan, sebaliknya orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, ya seperti seseorang yang membangun rumah di atas dasar pasir. Kedua jenis orang ini mengalami masalah yang sama, hujan, banjir, dan badai. Mengalami hal yang sama. Artinya begini saudara, kita semua akan mengalami hal-hal yang sama dari dalam dunia ini. Tapi yang akan membuat Anda tetap kokoh dan kuat, kalau engkau dengar firman, kalau Anda membangun hidup kerohanian ini di atas dasar batu. Dan itu disumpamakan sebagai orang yang bijaksana, yang membangun rumah di atas dasar batu, yaitu mereka yang dengar firman dan melakukannya. Bukan cuma merenungkan. Di gereja ini Anda merenungkan, keluar dari gereja, lakukan. Senin sampai Sabtu Tuhan izinkan kita ada dalam dunia, di luar gereja kan. Itu kesempatan Anda berfungsi untuk menjadi teladan, berfungsi untuk menjadi jembatan, berfungsi untuk menjadi akses dan koneksi supaya orang ketemu Tuhan. Yang kedua, balik Ben, coba Ben. Yang kedua adalah firman Mazmur 119 ayat 105. Sebenarnya sama tiga poin yang Anda sampaikan. Mazmur 119 ayat 155 itu mengatakan begini, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah kalau Anda tidak punya firman, Anda masuk lubang, teladan apa yang diajak?
Saudara, orang bilang bahwa keledai itu binatang paling bodoh. Salah. Yang paling bodoh itu domba, saudara. Supaya Anda tahu. Keledai itu satu kali dia jatuh dalam lubang yang sama, dia nggak bakal ulang yang kedua kali. Tapi kalau domba, hari nyemplung di situ, besok nggak ada yang tuntun dia, nyemplung lagi dia di situ, besok lagi nyemplung lagi di situ. Makanya domba itu gembalanya ada di mana? Depan. Gembala domba itu di depan, dia harus bawa. Kalau kambing gembalanya di mana? Belakang. Jangan coba-coba. Gembala kambing di depan, hancur pantatmu nanti disikat belakang sama kambing. Kambing kan begitu. Kambing itu gembalanya harus di belakang. Dan dia memilih dipukulin, pok, lurus. Tapi kalau domba, gembala harus di depan. Kita ini diibaratkan sebagai domba oleh Yesus. Karena kalau tanpa firman, kita akan selalu nyemplung ke tempat yang sama. Kita akan selalu tidak bisa menjadi teladan yang baik. Kita tidak akan pernah bisa membawa akses, memberi akses untuk orang lain mengenal Kristus kalau tanpa firman Tuhan. Jangan remehkan firman Tuhan, saudara-saudara. Jangan pernah remehkan firman Tuhan. Semua yang suka kirim-kirim artikel, jangan saudara pikir saya nggak baca. Saya baca. Baru saya kasih jempol. Kalau saya lupa kasih jempol, pasti sudah baca. Karena saya anggap saya perlu firman. Si Pak Doni itu kan suka kirim artikel kan, Seremungan. Dia kirimnya itu jam berapa? Jam 8, jam 7. Saya sudah terima jam 4 pagi. Karena gembala-gembala di Rock nih dikirim dulu pagi-pagi, sudah baca. Tapi kalau dikirim lagi saya baca lagi. Hanya memastikan supaya supaya pikiran ini isinya itu, saudara-saudara. Supaya kita ini bisa terus berjalan. Karena firman itu pelita bagi kaki. Namanya pelita itu hanya bisa menyinari satu langkah, lilin. Kalau pakai lilin, kalau jalan kan nggak pernah ngebut. Siapa yang pakai lilin terus jalannya ngebut? Nggak ada, selalu jalan pelan-pelan kan. Dan cuma setiap satu kaki kita bisa menerangi. Tidak dikatakan senter bagi kakiku, tapi pelita. Artinya setiap langkah kaki kita untuk menjadi teladan perlu firman Tuhan di situ. Jangan pernah remehkan firman Tuhan, saudara. Jangan pernah remehkan firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan. Yang terakhir, ini sudah kita bahas minggu lalu, yaitu di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 ya. Bertekun, orang-orang yang sudah percaya itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kata bertekun itu berarti ada effort, ada niat untuk melakukan. Jadi bukan kalau nggak capek deh, baru saya baca firman. Kalau ada waktu dah, saya baca firman. Bertekun itu artinya jam 7 terus dilakukan. Dan bertekun dalam pengajaran rasul artinya sungguh-sungguh mempelajari, bukan baca sambil lewat. Baca. Perenungan butuh berapa lama sih? Kan gak lama-lama sebenarnya. Kita 1-2 menit, oke. Yang penting adalah pengulangannya. Yang sukanya torta merenungkannya siang dan malam. Saudara, saya percaya kalau hidup kita terus sepadan, selaras dengan firman Tuhan, Anda akan menjadi orang-orang yang membawa keteladanan yang baik. Anda seperti jembatan yang akan bisa orang akses kepada kerajaan surga karena melihat keteladanan hidup. Ya, saudara ya, jaga kata-kata kita, jaga percakapan-percakapan kita. Yang nggak penting-penting diem aja, ya. Diem saja lah, pura-pura nggak dengar kalau sesuatu itu nggak beres, pura-pura nggak dengar. Atau kalau saudara punya cukup keberanian, tegur. Kalau ngomong yang gitu dong. Kalau ngomong yang penting aja lah, yang nggak penting udahlah, nggak usah basa-basi. Jangan suka basoka, saudara. Tahu basoka? Basa-basi orang kota. Kan? Dari mana aja lo, buat kangen sama lo. Itu omong kosong biasanya, saudara. Kemana aja? Lebih baik hari ini kita menyampaikan hal-hal yang baik, yang sesuai firman, yang menguatkan orang dalam mengalami kehidupan, ya. Dalam menghadapi hidup ini gak gampang, saudara. Tetapi kalau kita punya saudara-saudara seiman yang mengerti kebenaran,
omongannya itu akan menguatkan kita. Bahkan salah satu dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, menjadi teladan dalam hal apa? Iman, kesetiaan. Kesetiaanmu itu menular loh saudara-saudara. Kesetiaan itu menular kepada orang lain. Nah kalau kita nggak setia, bagaimana kita harapkan orang lain setia? Amin, saudara-saudara. Oke, saya tidak akan berpanjang dan kalau saya berharap saudara cukup mengerti ya, saudara-saudara. Dan mari kita terus berdoa, minta Tuhan mampukan kita untuk menjadi teladan. Dan supaya nama Tuhan dipermuliakan, orang lain mengenal Kristus. Ingat, tugas tanggung jawabmu adalah sebagai orang-orang yang membawa berkat, membawa perubahan, menjadi akses dan koneksi kepada Tuhan melalui kehidupanmu. Terima kasih saudara untuk waktunya Anda sudah dengar. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Bapak Puji. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Sama-sama akan mendeklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh,